Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Said Mubarok. Saya dari kelas 11 MIPA 6. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi fisika kelas 11 tentang teori kinetik gas. Teori kinetik gas menjelaskan bahwa setiap zat terdiri dari atom ataupun molekul. Kemudian atom dan juga molekul tersebut bergerak secara terus-menerus secara acak dan tidak beraturan. Teori kinetik gas adalah teori pertama yang menjelaskan tentang tekanan gas berdasarkan konsep tumbukan molekul, bukan berdasar pada gaya statik yang menyebabkan molekul menjauh satu sama lain, di mana teori yang satu ini menjelaskan tentang bagaimana ukuran dan molekul dapat mempengaruhi kecepatan gerak molekul dalam suatu gas. Di dalam teori kinetik gas juga mempunyai beberapa asumsi atau postulat yang dapat mendukung properti gas tersebut. Di antaranya, yang pertama, gas akan tersusun dari banyak partikel kecil. Yang kedua, jumlah molekul yang sangat banyak tersebut menjadikan perlakuan statistik dapat diterapkan. Yang ketiga, molekul akan bergerak dengan acak dan konstan, di mana partikel tersebut bergerak secara cepat, konstan, dan acak, sehingga nantinya akan saling bertabrakan dengan dinding. Yang keempat, tumbukan partikel terhadap dinding ini bersifat lenting sempurna. Yang kelima, interaksi molekul dapat tidak dianggap. Yang keenam, volume molekul gas ini bisa diabaikan bila dibandingkan dengan volume wadahnya. Yang ketujuh, suhu dari sistem ini merupakan salah satu yang menyebabkan pengaruh energi kinetik partikel gas. Yang kedelapan, efek-efek mekanika kuantum bisa diabaikan. Yang kesembilan, berbagai efek relativistik bisa diabaikan. Yang kesepuluh, waktu terjadinya tumbukan dapat diabaikan karena nilainya berbanding lurus dengan waktu tumbukan. Dan yang terakhir, waktu berbanding terbalik terhadap persamaan gerak molekul. Selanjutnya, pengertian gas ideal. Gas ideal merupakan sekelompok partikel gas yang tidak saling berinteraksi satu sama lainnya. Itu artinya, jarak antara partikel gas ideal sangat berjauhan dan bergerak dengan acak. Nah, di sini ada sifat-sifat gas ideal. Yang pertama, jumlah partikelnya banyak. Yang kedua, tidak ada interaksi antar partikel atau tidak ada gaya tarik-menarik yang terjadi antar partikel. Yang ketiga, apabila dibandingkan dengan ukuran ruangan, ukuran partikel gas ideal ini dapat diabaikan. Yang keempat, tumbukan yang terjadi antara partikel gas dan juga dinding ruangan adalah tumbukan lenting sempurna. Yang kelima, partikel gas tersebar secara merata di dalam ruangan. Yang keenam, partikel gas akan bergerak secara acak ke semua arah. Yang ketujuh, berlaku hukum Newton mengenai gerak tersebut. Yang kedelapan, energi kinetik rata-rata molekul gas sebanding dengan suhu mutlaknya. Persamaan keadaan gas ideal. Di ruangan tertutup, keadaan sebuah gas ideal akan dipengaruhi oleh tekanan, suhu, volume, dan juga jumlah molekul gas. Ternyata, terdapat beberapa hukum yang menjelaskan mengenai keterkaitan antara keempat besaran tersebut, antara lain hukum Boyle, hukum Charles, dan juga hukum Gay-Lussac. Yang pertama, hukum Boyle. Hukum Boyle ini dicetuskan oleh seorang ilmuwan yang berasal dari Inggris, yakni Robert Boyle. Adapun pernyataan hukum Boyle ini yaitu, jika suhu suatu gas dijaga konstan, maka tekanan gas akan berbanding terbalik dengan volumenya. Istilah lainnya dapat dinyatakan sebagai hasil kali antara tekanan dan juga volume suatu gas pada suhu tertentu, yakni tetap atau isotermal. Rumus hukum Boyle itu PV sama dengan konstan atau sama juga dengan P1V1 sama dengan P2V2, di mana P1 adalah tekanan gas pada keadaan 1, V1 adalah volume gas pada keadaan 1, P2 adalah tekanan gas pada keadaan 2, dan V2 adalah volume gas pada keadaan 2. Yang kedua, yaitu hukum Charles. Apabila hukum Boyle membahas mengenai pengaruh tekanan dan juga volume pada suhu tetap, maka tidak demikian dengan hukum Charles. Hukum yang ditemukan oleh Jacques Charles ini menyatakan bahwa jika tekanan suatu gas dijaga konstan, maka volume gas akan sebanding suhu mutlaknya. Adapun istilah lain dari hukum Charles ini yaitu hasil bagi antara volume dan juga suhu pada tekanan tetap atau isobar akan bernilai tetap. Rumus hukum Charles yaitu V per T sama dengan konstan atau sama saja dengan V1 per T1 sama dengan V2 per T2, di mana T1 adalah suhu gas pada keadaan 1, V1 adalah volume gas pada keadaan 1, T2 adalah suhu gas pada keadaan 2, dan V2 adalah volume gas pada keadaan 2.
Lalu yang terakhir itu hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac ini ditemukan oleh seorang ilmuwan kimia yang berasal dari Prancis, yakni Joseph Louis Gay-Lussac di tahun 1802. Adapun pernyataan dari hukum Gay-Lussac ini yaitu jika volume suatu gas dijaga konstan, tekanan gas akan sebanding dengan suhu mutlaknya. Itu artinya proses berlangsung dalam kondisi isokorik atau volume tetap. Rumus hukum Gay-Lussac itu P per T sama dengan konstan atau sama saja dengan P1 per T1 sama dengan P2 per T2, di mana P1 adalah tekanan gas pada keadaan 1, T1 adalah suhu gas pada keadaan 1, P2 tekanan gas pada keadaan 2, dan T2 adalah suhu gas pada keadaan 2. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi teori kinetik gas. Yang pertama yaitu partikel gas. Partikel gas dalam teori kinetik gas dianggap sebagai bola yang saling bertabrakan dan memiliki massa. Sifat partikel gas ini berbeda dengan sifat partikel padat dan cair. Partikel padat dan cair biasanya memiliki bentuk tetap dan volume tetap, sedangkan partikel gas dapat berubah bentuk dan volume sesuai dengan wadah yang menampungnya. Faktor yang kedua yaitu tekanan gas. Tekanan gas adalah gaya yang dihasilkan oleh tumbukan partikel gas dengan dinding wadah yang menampungnya. Tekanan gas dapat dihitung dengan menggunakan rumus P sama dengan F per A, di mana P adalah tekanan gas, F adalah gaya yang dihasilkan oleh tumbukan partikel gas dengan dinding wadah, dan A adalah luas permukaan dinding wadah. Lalu faktor yang ketiga adalah suhu gas. Suhu gas adalah ukuran dari energi kinetik rata-rata partikel gas dalam suatu sistem. Semakin tinggi suhu gas, semakin tinggi pula energi kinetik rata-rata partikel gas dan semakin cepat partikel gas bergerak. Suhu gas dapat diukur dalam beberapa satuan, salah satunya adalah dalam derajat Celcius. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai teori kinetik gas. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.